Menurut Buya Hamka dalam bukunya Tuanku Rao Antara Fakta dan Khayal, setebal 363 halaman, Tuanku Rao adalah seorang ulama yang juga telah berjaya mengislamkan keseluruhan orang-orang Rao dan kawasan sekitarnya. Kemudian menikah dengan seorang wanita bangsawan, putri yang dipertuan Rao. Karena mertuanya bukan seorang padri, tidak bersemangat untuk menentang penjajahan Hindia Belanda, maka pimpinan pemerintahan Rao diambil alih olehnya, yang kemudian bergelar Tuanku Rao. Pada 1816, Tuanku Nan Barampek mengiringi Fakih Muhammad pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan hukum Islam. Di Rao, yang dipertuan Daulat Padang Nunang, yang punya pertalian darah dengan kerajaan Pagaruyung, tak ragu-ragu menyosialisasikan hukum Islam tersebut kepada anak kemenakannya. Di antara para pemimpin perang Padri, Tuanku Rao adalah ulama yang kontroversi, mulai dari asal-usulnya hingga polemik di mana beliau syahid. Hal itu dikarenakan penulis sejarah banyak yang berlainan pendapat soal jati diri beliau. Terbitnya buku Tuanku Rao karangan Mangaraja Onggang Parlindungan yang terbit pada tahun 1964 menimbulkan kehebohan sejarah, sebab buku ini membeberkan kekejaman tentara Padri saat menyerang Tanah Batak. Bahkan Hamka yang saat itu dipenjara awalnya mengaguminya. Namun setelah membaca dengan lebih teliti, Hamka menemukan beberapa kesalahan yang ada di buku ini. Maka disusunnya buku Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao sebagai tanggapan terhadap buku Parlindungan tersebut. Buku ini pernah terbit tahun 1974 oleh penerbit Bulan Bintang dan kini diterbitkan ulang oleh penerbit Republika sejak tahun 2017. Buku Tuanku Rao telah menimbulkan polemik. Polemik antara Hamka dengan Parlindungan pernah dibawa dalam sebuah seminar di Universitas Andalas Padang pada bulan Juli tahun 1969. Polemik antara Hamka dengan Parlindungan berlanjut di harian Haluan Padang pada tahun 1970. Hamka menyatakan bahwa 80% buku Tuanku Rao adalah dusta, dan 20% lainnya diragukan kebenarannya. Pada bulan Juni 1832, pasukan Belanda dari Jawa tiba di Padang, kemudian langsung diberangkatkan menuju Rao. Pasukan ini dipimpin oleh seorang ofisir muda bernama Mayor Van Amerongen. Kedatangan pasukan ini kemudian diketahui oleh pasukan Paderi yang berada di daerah Lembah Rao. Tuanku Rao kemudian mengadakan perundingan kilat dengan Tuanku Tambusai, dan kemudian diambil keputusan bahwa apabila pasukan Belanda datang untuk berdamai, maka para pejuang Paderi akan bersikap seolah-olah akan menerima perdamaian tersebut. Tetapi apabila datang dengan kekerasan, maka pihak Paderi Rao pun akan menghadapi mereka dengan kekerasan pula. Berpuluh-puluh kali benteng Rao diserang dari berbagai jurusan, tapi berpuluh-puluh kali pula pasukan Belanda mendapat balasan yang cukup keras dari pasukan Paderi. Melihat hal ini, Mayor Van Amerongen merasa khawatir dan kemudian beliau meminta tambahan pasukan ke Padang. Pasukan bantuan tambahan dari Padang tiba di Rao pada bulan September 1932. Segera Mayor Van Amerongen kemudian melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Rao.